Film ini menceritakan seorang pemuda autis yang ingin menjadi dokter. Ia bernama Shindo Minato. Dengan kepribadiannya itu, semua orang di dekatnya membencinya. Namun di balik kekurangannya tersebut, ia mempunyai bakat di bidang kedokteran. Apalagi ia mendapatkan peringkat tertinggi di salah satu fakultas kedokteran. Sekarang ia akan bekerja di rumah sakit yang populer. Akan tetapi di hari pertamanya ia terlambat karena pada saat di perjalanan, tiba-tiba ada anak yang tertimpa besi bangunan. Nah, di sana diperlihatkan keterampilan Minato dalam mengoperasi anak tersebut agar tidak terjadi masalah yang cukup dalam. Dalam operasi tersebut, Minato menggunakan barang seadanya seperti alkohol dan lain-lain. Karena kejadian itu, ia menjadi terlambat. Sementara itu, Minato telah ditunggu oleh direktur rumah sakit untuk mengadakan rapat. Namun Minato tak kunjung datang. Tiba-tiba ada berita tentang seseorang yang menyelamatkan anak dari luka parah. Itu adalah Minato. Melihat hal itu, para dokter yang ada di sana terkejut bahwa Minato ada di sana. Sebelumnya di rapat tersebut diperlihatkan kegaduhan, yang mana hampir semua dokter menolak Minato untuk menjadi dokter. Alasan utama Minato mengidap penyakit autis. Namun di sini, ketua dokter yang bernama Shiga Akira percaya kepada Shindo, karena Minato memiliki kemampuan yang hebat dalam bidang kedokteran. Selain itu, ia meminta direktur untuk menerimanya dengan jaminan jabatannya itu. Mendengar hal tersebut, para dokter lainnya kebingungan. Bersamaan dengan itu, akhirnya Minato tiba di rumah sakit. Di sana ia dimarahi oleh semuanya karena terlambat di hari pertamanya. Di hari pertama, diperlihatkan kemampuan menarik dari Minato, di mana ia telah hafal semua identitas orang di rumah sakit termasuk dengan peralatannya. Hal itu membuat semua terkejut. Namun masih ada yang tidak suka dengan Minato. Di sini Minato didampingi oleh dokter bedah anak yaitu Seto. Pada awalnya semua berjalan seperti biasa. Akan tetapi Minato mendapatkan masalah ketika memberitahukan penyakit yang diderita oleh salah satu pasien yaitu Masaki. Di sini Masaki terkena penyakit yang cukup parah meskipun telah beberapa kali menjalani operasi. Meskipun begitu, Masaki tetap ingin bersekolah. Oleh karena itu, ibu dari Masaki merahasiakan hal itu kepada Masaki, dengan tujuan agar tidak membuat Masaki menjadi sedih. Atas kejadian tersebut, Minato tidak diperbolehkan bertemu Masaki oleh pasien dari dokter lainnya. Kesedihan Minato bertambah saat dihina karena ia tidak bisa menjadi dokter bedah anak. Meskipun begitu, ia ingin menyelamatkan Masaki. Malam harinya, ia berbicara kepada Masaki, namun entah apa pembicaraan tersebut. Keesokan harinya diperlihatkan situasi yang sangat menegangkan, di mana luka dari Masaki semakin memburuk. Melihat itu, Minato pun memeriksanya. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan oleh ibu Masaki. Tiba-tiba pula penyakit Masaki mulai kambuh, di mana perawat lainnya pun menelpon dokter Mamiya. Akan tetapi, dokter Mamiya ada urusan. Di situasi yang genting tersebut, Minato pun membawa Masaki ke tempat operasi. Karena jika tidak dioperasi, maka Masaki akan meninggal. Di sisi lain, dokter Takayama sedang mengoperasi pasien lainnya. Jadi sekarang tidak ada dokter bedah anak lagi selain Mamiya dan Takayama. Kembali ke Minato. Di saat itu, ia sangat panik, lantaran ia belum pernah mengoperasi pasien. Sementara itu, Seto dan Takayama mendapati kabar tersebut, dan memutuskan untuk mengoperasi secara bersamaan. Singkat cerita, dokter Takayama berhasil mengoperasi 2 pasien itu dengan sukses. Setelah operasi itu selesai, Minato dimarahi lagi oleh Takayama atas perlakuannya yang ceroboh itu. Untungnya operasi itu berhasil dilakukan. Mendengar hal itu, Minato sangat sedih, karena ia hanya ingin melihat Masaki tersenyum. Di malam harinya, ibu Masaki berterima kasih kepada Minato karenanya Masaki masih hidup. Di sana ibu Masaki menceritakan penyakit dan harapan dari Masaki yang cukup memilukan. Namun di sini Minato menyangkal hal tersebut. Menurutnya Masaki adalah anak yang kuat. Mendengar hal tersebut ibu Masaki terharu. Cerita beralih ke Masaki, yang mana ia memiliki rahasia yang ingin diungkapkan kepada ibunya. Ternyata rahasia itu adalah merayakan ulang tahun bersama dengan ibunya setelah kesembuhannya. Di sini ibu Masaki sangat terharu dan berterima kasih kepada Masaki. Saat itu Masaki mengungkapkan bahwa dokter Minato lah yang membantu menggambar kue ulang tahun. Jadi di sini Minato memiliki kepribadian yang baik meskipun ia autis. Setelah kejadian itu, Dr. Seto menanyakan kenapa Minato menjadi dokter. Minato mengungkapkan bahwa ia hanya ingin melihat anak kecil menjadi dewasa,
karena dahulu kakaknya meninggal di usia anak-anak. Beberapa hari kemudian rumah sakit Togo mendapatkan pasien yang cukup merepotkan. Bagaimana tidak, ada pasien yang di bawah umur yang melahirkan. Pasien itu bernama Sugahara Yuina, yang mana anak Yuina lahir secara tidak normal. Untuk mengatasi masalah tersebut, para dokter berupaya untuk melakukan operasi walaupun akan mengalami resiko kematian yang tinggi. Masalah berikutnya ada konflik di antara keluarga Yuina, di mana ia telah meninggalkan ibunya demi anak haram itu. Sebelumnya Yuina dekat dengan seseorang yang peduli dengannya. Namun di saat ia hamil, Yuina malah ditelantarkan. Atas kejadian itu ibunya membencinya. Selain itu juga keluarga tersebut juga kekurangan dalam hal ekonomi. Masalah berikutnya bermula ketika ibu Yuina tidak ingin menandatangani surat perjanjian operasi. Sementara itu Yuina ingin sekali bayi itu seperti bayi normal, meskipun akan melakukan operasi yang bisa mengakibatkan kematian. Mengingat sebelumnya dokter Minato berkata bahwa bayi itu bisa selamat. Selain itu, Minato menata mainan di dekat tabung bayi itu. Tujuannya agar bayi itu merasa hidup. Tak lama kemudian, Minato menemukan solusi dari masalah bayi itu dan melaporkan kejadian itu kepada Seto dan Takayama. Sementara itu, Seto berhasil mengetuk hati ibu dari Yuina untuk menandatangani formulir tersebut. Bersamaan itu pula, para dokter merundingkan pengeluaran Minato. Karena bisa saja Minato membuat masalah lagi. Di sini ketua Shiga bertanggung jawab penuh kepada Minato. Atas pernyataan tersebut semua dokter terdiam. Di saat itu Minato meminta Takayama untuk mengoperasi bayi itu karena masih ada tanda-tanda kehidupan dari bayi tersebut. Alhasil Takayama mau mengoperasi bayi itu. Namun di sini Minato tidak boleh ke ruang NICU. Alasannya agar tidak membuat masalah kembali. Dengan itu Minato pun memantau scanner dari tubuh bayi itu di tempat lain. Di sana ia menemukan masalah baru pada bayi tersebut. Singkat cerita, ia memaksakan untuk masuk ke dalam NICU untuk memberitahukan masalah itu kepada Takayama. Dan alhasil operasi berjalan dengan lancar. Meskipun bayi itu telah dioperasi, Yuina tidak bisa bersamanya. Karena sebelumnya ibunya memberi syarat untuk meninggalkan bayi itu. Kenapa demikian? Di keluarga Yuina sedang masalah krisis ekonomi. Ditambah lagi ibunya sekarang tidak bisa bekerja. Mengetahui hal tersebut, Seto pun tidak bisa berkata apa-apa. Namun di sini Seto menemukan solusi dari masalah tersebut, yang mana ia meminta Yuina menitipkan bayi tersebut ke yayasan anak. Hal itu membuat Yuina senang, karena solusi tersebut bisa menyelesaikan masalahnya beserta dengan ibunya. Dan karena itu juga suatu saat ia bisa bersama anaknya kembali. Setelah kejadian itu, Seto berterima kasih kepada Minato untuk bantuan sebelumnya. Mengapa demikian? Karena Minato lah yang telah menemukan solusi untuk menyelamatkan bayi itu. Di sisi lain diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana wakil direktur ingin melengsarkan jabatan dari ketua Shiga dengan kelemahan dari Minato. Namun Takayama berhasil menghentikan hal tersebut, karena pada urusan hari ini, ia akan bertanggung jawab penuh mengenai operasi kemarin yang melawan kebijakan rumah sakit. Pada hari ini diperlihatkan sesuatu yang menegangkan, di mana ada anak yang bernama Miu mengalami sakit perut yang sangat luar biasa, yang kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun tampaknya beberapa rumah sakit menolaknya, sampai pada akhirnya anak tersebut diterima di rumah sakit Togo. Ternyata penyakit dari Miu adalah shock septic. Sementara itu Dr. Seto sedang merawat anak yang bernama Mai yang mengalami penyakit ginjal. Saat itu Seto berupaya menenangkan Mai agar tidak panik saat nanti dioperasi. Selain itu juga, Minato membantunya menghibur Mai. Kemudian masalah kembali ke Miu, di mana Mamiya dan Seto berdiskusi untuk mengoperasinya. Akan tetapi Mamiya menolaknya, karena resikonya sangat besar. Apalagi sebelumnya tidak ada pertolongan pertama hingga 4 jam. Meskipun begitu, Seto tetap ingin menyelamatkan anak tersebut. Jadi di sini Seto bertanggung jawab penuh atas operasi Miu. Setelahnya, Seto meminta yang lainnya untuk menyiapkan ruang operasi. Sementara itu, Dr. Takayama terkejut karena yang melakukan operasi adalah Seto. Kemudian ia memutuskan untuk bergegas ke rumah sakit. Sebelumnya, ia sedang bersama dengan direktur utama rumah sakit. Cerita beralih pada saat Seto mengoperasi Miu. Di sana diperlihatkan bahwa Seto sangat kesulitan mengoperasi Miu. Lantaran ini adalah operasi pertamanya. Namun sayangnya di sini ia tidak berhasil menyelamatkan Miu. Bersamaan dengan itu, Takayama baru tiba. Melihat hal itu, Takayama sangat marah lantaran Seto sangat ceroboh.
Di sisi lain, orang tua Mio tidak terima kalau anaknya telah mati. Mereka juga kecewa kalau telah mempercayakan anaknya kepada Dr. Seto. Di sini Seto sangat menyesal melakukannya, karena ia hanya ingin menyelamatkan Mio meskipun hasilnya tetap sama. Sementara itu, Minato juga sedih atas kejadian itu. Namun Minato tidak diam saja, ia berniat mengembalikan baju Mio yang sobek akibat operasi sebelumnya. Sebelumnya juga, Minato menemukan sesuatu yang berharga di baju Mio. Kembali ke Seto. Di sela kesedihannya, ia harus tetap merawat Mai. Nah, di sini Mai meminta Dr. Seto yang operasinya. Hal itu membuatnya sedih. Sementara itu, diperlihatkan hal yang mengejutkan lagi, di mana orang tua Mio menuntut Dr. Seto atas kematian Mio. Mereka beranggapan bahwa rumah sakit Togo melakukan malpraktek. Di sana mereka mengungkapkan keresahannya kehilangan Mio. Seto pun tak bisa apa-apa mendengar pernyataan tersebut. Berikutnya masalah bertambah di saat direktur utama meminta Seto untuk bertanggung jawab penuh atas kesalahannya. Di sisi lain, Minato pergi ke kediaman dari orang tua Mio. Ia bertujuan untuk mengembalikan hal berharga milik Mio. Namun ia tidak mendapatkan tanggapan sekalipun. Sampai-sampai Minato berdiri di luar sampai pagi hari. Di sana orang tua Mio terkejut melihat apa yang diberikan oleh Minato. Ternyata barang tersebut adalah jimat dari Mio. Melihat hal itu, mereka sangat senang sembari terharu. Dan di sini mereka memutuskan untuk meminta maaf kepada Seto. Di sini Seto pun menerima permintaan maaf tersebut dengan tulus. Berikutnya Seto kembali ceria dan mengoperasi Mai. Di sini ia berhasil mengatasi ketakutannya. Dan alhasil operasi dari Mai berjalan dengan lancar. Setelah operasi itu selesai, Seto berterima kasih kepada Minato atas segalanya. Sebaliknya, Minato juga berpendapat demikian. Di sisi lain diperlihatkan masa lalu dari Takayama. Ternyata dulu Takayama memiliki adik autis sama seperti Minato. Namun pada waktu itu adiknya tidak bisa menggapai mimpinya karena suatu hal. Nah, mungkin itulah akhir dari part 1. Selanjutnya ketegangan akan memuncak dan mulai dari sini, Minato akan belajar hal baru terutama saat menjalin interaksi dengan pasiennya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.